Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizki, karangan dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kita masih membahas mengenai wujuhul ijmal fi thalabir rizki, halaman 52. Ini udah 2 bulan kagak ngaji kita ya. Jadi lihat lagi terakhir di mana kita. Kita masih bahas mengenai wujuhul ijmal fi thalabir rizki. Masih membahas mengenai aspek-aspek segi-segi yang baik, segi-segi keindahan, kebaikan di dalam mencari rezeki. Atau dalam bahasa lain, nyari rezeki itu seperti apa sih yang bagusnya? Karena sabda Nabi, fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Sabda Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit thalab. Perbaikilah, perbaguslah, indahkanlah kalian semua di dalam mencari rezeki. Jadi mencari rezeki itu harus ijmal, harus indah, harus yang baik, tidak boleh yang tidak baik. Karena seperti yang sudah sering kita sampaikan, tidak ada hasil yang dilihat sama Allah. Allah mah dalam agama kita hasil itu tidak pernah dilihat. Hasil yang dilihat itu adalah prosesnya. Bukan kayaknya, bukan pinternya, bukan tinggi jabatannya, bukan itu yang dilihat itu. Yang dilihat adalah proses mau punya hartanya kayak apa, proses punya kedudukannya kayak apa. Itu yang dilihat sama Allah. Even kita sampai meninggal nggak bisa kaya-kaya, tapi kemudian kita bekerjanya dengan baik, itu yang dinilai sama Allah itu. Itu yang dinilai. Makanya kata Nabi, wa ajmilu fit thalab, perbaguslah, indahkanlah kalian di dalam mencari rizki. Nah, Imam Ibnu Athaillah membahas ada beberapa aspek atau hal-hal yang dianggap sebagai ijmal, yang dianggap sebagai sesuatu yang indah di dalam mencari rizki. Yang pertama ini kita sudah bahas. Yang pertama itu orang mencari rizki itu la yatlubuhu munhamikan alaihi. Orang nyari rizki itu tidak boleh mengerahkan segala perhatiannya, munhamikan alaihi. Orang yang mengerahkan segala perhatiannya atas rizki, wa mutawajjihan bikulli himmati ilaihi, dan orang yang mengarahkan pandangannya full semua ambisinya itu untuk mencari rezeki. Tidak boleh itu. Tidak boleh mencari rezeki itu dengan segala usaha, ambisi, nggak bisa, nggak boleh itu. Dengan segala perhatian kita nyari rezeki full, totalitas istilahnya gitu. Totalitas semua perhatian kita tujukan kepada mencari rezeki, nggak bisa itu. Kenapa kok nggak bisa? Karena hati ini tidak bisa menerima 2 hal secara bersamaan. Illa wijhatan wahidatan, kecuali dia cuma punya satu arah. Kalau hati kita ini condong ngejar dunia, pasti akhiratnya ini ke samping. Pasti itu. Kenapa? Karena hati ini tidak bisa wijhatan wahidah, kecuali dia cuma wijhatan wahidah. Hati ini cuma punya satu arah. Kalau hati kita ini, kecondongan kita ini, ambisi kita ini cuma untuk ngurusin rezeki, maka pasti urusan akhirat kita terbengkalai, itu sudah pasti itu. Loh, kalau begitu gimana? Ya seadanya saja. Jangan semuanya diarahkan, diambisikan untuk mencari rezeki.
rizki. Bahkan dalam agama sudah jelas-jelas kalau yang kau kejar adalah akhirat, maka nanti dunianya pasti ikut. Itu rumusnya itu. Kalau yang kamu kejar adalah akhirat, maka dunia akan ikut sama kamu. Tapi kalau kamu ngejar dunia, akhirat itu pasti ya setidaknya tidak akan ikut kepada kita. Nah, sudah digariskan seperti itu. Jadi seperti itu yang pertama. Jadi mencari rezeki itu tidak boleh dengan cara mengerahkan segala perhatiannya dan mengerahkan semua ambisinya untuk mencari rezeki. Yang kedua yang sudah kita bahas juga ini, mencari rezeki itu yang indah itu, yang bagus itu, yang kedua adalah antatluba minallah wala tu'ayyin qadran wala sababan wala waqtan. Yang kedua itu, engkau mencari rezeki itu, meminta rezeki itu kepada Allah, itu jangan menentukan jumlahnya, sababnya, waktunya. Enggak, itu enggak boleh. Meminta rezeki kepada Allah ataupun mencari rezeki itu, jangan minta rezeki kepada Allah itu dengan cara ditentuin jumlahnya. Ya Allah, saya butuh uang 10 juta besok ya. Jangan sampai besoknya lagi, besok nih. Terus nanti lewat sana nih. Itu namanya ditentuin. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Rumah saya tingkat 2 ya. Rumah nanti terus kemudian ada halamannya, ada kolam renangnya. Terus kemudian nanti tingginya seperti ini. Ditentuin semuanya tuh. Waktunya ditentuin, kadarnya juga ditentuin. Itu enggak bagus, enggak boleh. Itu enggak boleh ditentukan. Kenapa? Karena tidak ada adabnya, itu dianggap tidak adab gitu ya. Itu yang kemarin sudah diceritakan, ada orang yang berdoa minta, ya Allah, aku ingin tidak kerja tapi setiap hari dapat 2 potong roti gitu kan, yang terakhir ceritanya ini. Saya nggak kerja dah tapi tiap hari dapat 2 potong roti. Kalau kita nggak usah kerja ya Allah, tapi saya tiap hari ada yang ngasih makan nih, sehari 3 kali makan gitu ya. Ternyata dikabulin dengan cara apa? Dipenjara dia. Dipenjara. Terus kemudian dia baru ingat, ya Allah, iya ya ternyata ini gitu. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, bertobat, dan kemudian dia dengan sabab tertentu dibebaskan. Nah, itu yang kedua yang sudah kita bahas. Yang ketiga yang sekarang kita bahas ini, halaman 54 kalau di kitab itu. Yang ketiga, adab yang ketiga itu atau perbuatan yang baik yang 3 itu dalam mencari itu, wa qad yakunul ijmalu fit thalab, dan yang baik di dalam mencari, dalam meminta rezeki itu, antatluba minallah, engkau minta kepada Allah, engkau minta dari Allah, tapi wa yakunu qasduka, dan tujuanmu itu munajatahu, tujuannya adalah munajat kepada Allah. La aina ma talabta, tidak semata-mata kamu minta. Wa inna ma yakunu talabu tawassulan laha, dan permintaanmu itu tawassulan, sebagai wasilah doang, laha, untuk munajat. Jadi yang ketiga permintaan yang baik, mencari rezeki yang baik itu adalah ketika kita minta kepada Allah itu niatnya bukan niat minta. Niatnya bukan niat meminta-minta kepada Allah, tapi niatnya adalah munajat. Apa sih munajat? Munajat itu curhat. Munajat itu berbisik-bisik kepada Allah. Munajat itu meminta pertolongan kepada Allah. Bukan semata-mata minta, ya Allah saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Itu minta, kita tuh minta itu. Maka katanya jangan semata-mata meminta kepada Allah. Bukan meminta, tapi adalah tujuannya munajat kepada Allah. Maka dalam ayat kan dikatakan ud'uni astajib. Ud'uninya itu urusan kita, astajib lakumnya itu urusan Allah. Jangan semuanya urusan kita ini. Ud'uni kata Allah, ud'uni, kamu berdoalah kepadaku. Itu kewajiban kita itu. Berarti kan ud'uni ini kan perintah. Karena perintah berarti berdoa itu adalah perintah. Kita berdoa adalah menjalankan perintah. Seperti kita sholat, seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, itu kan perintah.
itu kan perintah. Berdoa juga merupakan perintah. Tapi astajibnya ini, aku akan kabulkan ini, itu bukan ranahnya kita. Itu ranahnya Allah. Jadi kita ini orang berdoa itu niatnya apa? Niatnya ngejalanin ibadah. Niatnya ngejalanin perintah Allah. Doa itu niatnya menjalankan perintah Allah, yang memang Allah disuruh meminta kita ini disuruh berdoa kepada Allah. Itu tujuannya ibadah, bukan transaksional. Itu yang sering saya bilang, bukan transaksional. Karena kita ini seringnya doanya ini transaksional, makanya doa kita ini, aminnya kita ini milih-milih gitu kan. Kalau lagi yang bagus-bagus, yang menurut kita enak, aminnya kenceng banget, amin. Kalau doanya ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, amin. Ya Allah, mudah-mudahan semua hutang-hutangku lunas. Semua yang ada di sini mudah-mudahan hutangnya lunas semua. Tekan. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diampuni dosa-dosanya. Biasa. Mana tekanannya itu? Kalau baca Robbana atina fid dunya hasanah lemes lagi, Robbana atina lemes lagi. Biasa karena emang transaksi kita itu gitu. Doa itu transaksi gitu. Doa itu transaksi. Transaksi itu maksudnya kita ini memang selama ini doa itu karena meminta sama Allah. Padahal kalau dalam tasawuf doa itu bukan transaksi kepada Allah, doa itu ngejalanin perintah. Jadi berdoa itu sebagai tawassulan laha. Berdoa itu sebagai tawassul, wasilah untuk kita bisa munajat kepada Allah. Makanya guru-guru saya sering bilang gini, Anda saya lagi ada masalah nih, saya lagi ada masalah ini, saya lagi ada masalah ini. Alhamdulillah, mumpung ente lagi ada masalah, sholat yang banyak, zikir yang banyak. Mumpung lagi ada masalah. Sebab kalau lagi agak ada masalah, belum tentu sholatnya banyak, zikirnya banyak, belum tentu. Jadi mumpung lagi ada masalah, banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakin ibadah. Mumpung lagi ada masalah. Jadi masalah menjadi tawassul kita, tawassulnya untuk bisa munajat kepada Allah. Mumpung lagi ada masalah, nangis-nangislah di hadapan Allah. Mumpung lagi ada masalah. Sebab kalau engkau lagi enak diri, enak hati, enak ekonomi, susah engkau nangis di hadapan Allah, itu susah. Engkau menjerit-jerit di hadapan Allah itu susah. Kalau engkau itu bisa menjerit-jerit di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, kemudian engkau bisa merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, nikmatnya nangis di hadapan Allah, tenangnya diri ketika berhadapan sama Allah. Itu kan kalau lagi susah itu. Jadi kalau lagi susah itu jangan dikeluhin, disyukurin. Alhamdulillah, mumpung lagi susah. Jadi banyak-banyak ibadah. Falizalika qala Syekh Abdul Hasan. Inilah yang kemudian berkatalah Syekh Abdul Hasan, la yakun himmuka fi doaika az-zafar bi qada'i hajatika. Kata Syekh Abdul Hasan, janganlah himmuka, keinginanmu di dalam doamu az-zafar, itu sebuah keberuntungan, bi qada'i hajatika, dengan terpenuhinya hajatmu. Janganlah keinginanmu di dalam doa itu agar engkau beruntung di dalam memenuhi hajat. Ini kan umum ya. Umumnya kita berdoa ini kan agar dikabulin kan gitu ya. Kan cita-cita kita berdoa ini apa sih? Cita-cita berdoa ini, cita-cita berdoa orang kebanyakan ini adalah doa itu biar kabulin. Tapi kata Syekh Abdul Hasan, kalau cita-citamu dalam berdoa adalah engkau mendapatkan keberuntungan di dalam memenuhi hajatmu yang kamu doakan itu, fatakunu mahjuban an rabbika, maka kamu pasti terhijab dari Tuhanmu. Engkau terhijab itu. Kalau engkau transaksi kayak gitu, engkau malah terhijab. Ngerti terhijab gak? Terhalang dari Allah. Waliyakun himmaka munajatan maulaka. Jadikanlah himmuka, keinginanmu di dalam berdoa, munajata maulaka, bermunajat kepada Tuhanmu. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa sih kita kalau kita berdoa kemudian cita-cita kita doanya ini segera dikabulkan? Sebab nanti terus kemudian itu membuat kita terhijab dari Allah.
Sebab nanti kalau kita udah berdoa udah ngotot begini, udah 3 hari puasa, udah 7 hari puasa, mutih lagi puasanya, terus zikirnya sekian, nggak dikabul-kabulin juga. Nanti engkau terhijab dari Allah. Terhijabnya dari apa? Terhijab dari kemahakuasaan Allah, dari rahman rahimnya Allah, dari kepercayaanmu kepada Allah. Mana nih? Udah begini kok nggak dikabul-kabulin juga. Udah begini juga, udah melakukan begini, udah zikir begini, udah ibadah begini, nggak dikabul-kabulin juga. Maka kemudian yang terjadi adalah kita terhijab dari dari rahmannya Allah, dari kasih sayangnya Allah, dari maha kuasanya Allah. Akhirnya ngambek itu nanti. Udah pre, nggak ada ibadah-ibadahan lagi gitu. Nah, yang keempat, yang ijmal itu apa? Yang baik itu. Waqad yakunul ijmalu fit talab. Yang keempat, antat lubah, engkau meminta, engkau mencari rezeki, wa anta tashhadu, engkau menyaksikan, sambil engkau menyaksikan, annaka matlubun, engkaulah pihak yang dicari, bima qasama laka, dengan sesuatu yang Allah bagi untukmu, wa annaka maksudun, engkaulah pihak yang dimaksud bihi dengan qasam, walaisa tolabuka, dan bukanlah permintaanmu, pencarianmu, muwassilan yang dapat menyampaikan ilaihi kepada qasam. Yang keempat, kata Imam Ibnu Athaillah, yang baik di dalam mencari rezeki itu adalah kita ini sebagai pihak yang dicari oleh rezeki yang memang sudah dibagi oleh Allah, bukan sebagai pihak yang mencari rezeki, bukan itu. Bisa bedain nih. Kita kan selama ini bilangnya kita mencari rezeki, kita yang mencari rezeki. Nah, yang kata Ibnu Athaillah itu, kita ini orang yang dicari dengan sesuatu yang Allah sudah bagi untuk kita. Kan kita ini kan sudah ini nih, sudah sudah ditetapin nih, rezeki kita ini kan sudah ditetapin. Nah, itu kan kemudian rezeki itu nanti akan mencari nih, kita mau ada dimanapun engkau, mau di tempat dimanapun pasti akan ketemu itu, nggak bakalan ketukar. Ayatnya jelas kok, sudah pernah dibahas itu, ayatnya jelas kok. Mau dimanapun engkau ada, mau dimanapun engkau itu sedang bersembunyi, tetap saja kalau rezekimu itu pasti akan datang gitu. Nah, kita ini sebagai pihak yang matlub wa maksud, kita ini sebagai pihak yang dicari dan yang dituju, bukan pihak yang nguber dan itu membuat rezekinya menjadi sampai. Bukan kita, bukan pemberian kita, bukan pencarian kita yang membuat rezeki itu menjadi ada sama kita gitu loh. Gampangnya begini, kita dapat sesuatu itu bukan karena kita nyari itu gitu loh. Tapi memang rezeki itu bagian dari kita. Bukan gara-gara kita nyari kemudian kita dapat itu. Bukan, tapi karena rezeki itu sudah menjadi bagian kita. Frame-nya itu dirubah, frame-nya itu beda. Sebab kalau orang berpikirnya kitalah yang membuat rezeki itu menjadi ada, itu nanti orang itu akan jadi sombong, hilang kepada Allah. Dianggap rumah, gue bisa punya rumah kayak begini ya karena gue kerja. Gue punya bisnis begini ya karena gue berusaha. Kalau gue nggak kerja, kalau gue nggak usaha, nggak bisa deh kayak begini. Berarti kan dia menganggap haulnya dia, kuahnya dia, dayanya dia, kekuatan dialah yang membuat ini semua adalah ada rezekinya ini. Padahal semua yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, kalau frame-nya berpikirnya adalah kita sebagai orang yang dicari, orang yang dituntut itu, maka kita ketika mendapatkan apapun dari usaha kita, maka kemudian kita menyadari memang seginilah bagiannya. Itu yang sering saya contohin kan. Anda jualan soto, lakunya cuma 10 mangkok doang lakunya, padahal udah bikin 50, cuma 10 doang gitu kan. Kalau Anda berpikir rezeki itu Anda yang cari, Anda yang menyampaikan, maka nanti akan ngeluh gitu loh. Ini soto udah gue bikin 50 cuma laku 10 doang lagi. Ini gimana sih orang-orang nih? Jangan-jangan pada ke sebelah pada punya anu kali ini di samping tuh gitu ya. Pada begitu tuh. Tapi kalau kemudian nanti frame-nya berpikir kita ini, kita adalah matlub,
cuma 10 yang didapat, yang dilaku itu, maka pikiran kita mengatakan, alhamdulillah, ya cuma segitu rezekinya. Cuma tempat segitu rezekinya. Memang itu yang menjadi rezeki kita. Nah, frame-nya kayak begini dua ini, mana yang lebih tenang dalam diri dia? Pastilah yang lebih tenang itu adalah orang yang menganggap itulah cuma rezeki itulah yang dia punya. Menjadi sabar dia, menjadi nerima dia, menjadi bersyukur. Alhamdulillah, ya sudah cuma segitu. Istrinya ngamuk-ngamuk, bang gimana sih bang cuma 10? Ya cuma 10 doang yang laku emang rezeki kita. Tapi kan begini gimana cara ngabisinnya? Kasih aja orang-orang tuh ya habis itu. Susah banget kalau cuma minta ngabisin doang. Itu kan masih ada 40 ini bagaimana? Kasih aja orang-orang, kasih tetangga. Jadi gak habis itu. Barangkali kalau Anda kasih ke tetangga 40, nah 40 itu menjadi sponsor, menjadi iklan Anda gitu kan. 40 orang yang makan gratis ini kemudian mengendorse Anda gitu kan. Wah ternyata enaknya difoto, cetret, masukin ke IG-nya. Enak juga nih sotonya si Anu. Jangan-jangan kan kayak begitu, jangan-jangan bisa aja kan namanya juga rezeki. Nah, kemudian wa anta gori fayakunu tolabuka wa anta gorikun fi bahril ajzi magmusun fi wujudil faqih fayakunu tolabuka, maka jadilah pencarianmu ini wa anta, sedangkan engkau gorikun, orang yang tenggelam, fi bahril ajzi, di dalam lautan kelemahan, magmusun, yang diliputi, fi wujudil faqoti, di dalam keberadaan tidak punya apa-apa. Kalau frame-nya kita adalah kita ini sebagai matlub dan sebagai maksud, maka kita tenggelam, menyelam di dalam lautan ketidakberdayaan. Kalau kita ini mengaku diri kita ini tidak punya daya, berarti kita akan nyari daya. Siapa itu dayanya? Ya Allah. Orang itu memohon bantuan, memohon pertolongan karena merasa dirinya nggak bisa. Makanya dia minta pertolongan, minta daya. Kalau orang itu merasa punya daya, nggak bisa, nggak akan minta tolong dia. Tapi kalau dia udah nggak bisa, nggak punya daya lagi, nggak punya pertolongan lagi, dia pasti akan meminta gitu kan. Maka kalimat la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah, itu tidak bisa itu dipahami, dipraktekkan secara benar kalau manusianya, kitanya tidak merasa bahwa memang kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Kalau di dalam hati kita masih punya kesombongan, kayak gitu doang nggak bisa, begini doang, gua ini daya kekuatan gua, nggak bisa. Itulah haula wala quwata, itu nggak ada itu, nggak ada. Orang itu bisa nyebut la haula wala quwata itu karena dia merasa dia ada di bahril ajzi, dia ada di lautan ketidakberdayaan. Maka kemudian dia memohon kepada Allah yang maha daya. Nah, itu yang keempat. Loncat yang kelima. Wa qad yakunul ijmalu fit talab an tatluba minallahi ma yakfika. An tatluba minallah. Yang kelima, engkau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ma yakfika, sesuatu yang cukup bagimu. Ma yakfika, sesuatu yang cukup bagimu. Wala tatlub minhu ma yudgika, jangan kamu minta kepada Allah sesuatu yang melampaui batasmu. Yang kelima nih kata Ibnu Athaillah, jangan mohon kepada Allah mohon kepada Allah itu sesuatu yang memang cukup bagimu gitu. Jangan memohon kepada Allah itu sesuatu yang melampaui batasnya. Nanti kau akan kelewat batas itu. Misalnya bagi Anda mau cukup lah nih, mobil 3, motor 2, rumah 2, cukup. Karena kan nanti yang satu buat si Ano, si Anu buat cukup. Kalau udah dianggap cukup buat Anda, maka jangan nama-nama yang 3. Oh teman gue punya 5, masa gue cuma 3, aku 5 aja dah. Berarti kan itu sudah beda lagi tendensinya kan. Anda punya anak 3, punya anak 2 misalnya. Kalau mobil 1 repot juga nih, nanti saya kondangan, bocah mau kemana, pada penting juga dah. Beli dah 3 ada mobil misalnya ada gitu. Anda punya mobil ada 3, cukup. Memang cukup nih 3 ini, keperluan pokok. Jangan kemudian minta-minta lagi kepada Allah itu yang melampaui batas.
Nanti nafsu itu pasti masuknya. Temen gue 5, temen gue 6 itu, gue cuma 3, gengsi juga. Beli apa cuma 3. Itu berarti sudah apa? Mayudgika. Cukuplah, minta sesuatu yang memang cukup buat kita. Inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi dan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Allahumma ja'al kuta ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah kuta ali Muhammadin, makanannya keluarganya Rasulullah Muhammad, kafafan, sekedar cukup kebutuhannya. Kafafan, itu doanya Nabi itu. Jadikanlah makanan keluarganya Rasulullah ini, keluargaku kata Nabi, kafafan, kadar yang cukup kebutuhannya. Maka kalau mau ikut benar-benar ingat sunatullah, benar-benar ingat sunatullah, sunnah Rasul, benar-benar ikut sunnah Rasul, nggak ada itu sesuatu yang tidak kita butuhkan. Bahkan kata beberapa kitab itu, kalau engkau itu menyimpan makanan untuk lebih dari 3 hari, itu sudah maksiat itu berat gitu tuh. Jadi Anda nih di kulkas ada makanan itu cukup bukan lebih dari 3 hari, itu udah maksiat nggak begitu. Karena udah menimbun banyak hal gitu loh. Itu tingkatannya udah entahlah kita gitu. Makanya Nabi sampai mencontohkan begitu kan. Jadi susah loh nyontohin Nabi itu, susah gitu. Susah gitu. Makanya Nabi itu nggak ada ceritanya Nabi itu bisa nyimpen makanan lama-lama, nyimpen barang-barang, nggak ada, itu nggak ada Nabi itu. Nah, jadi kalau memang niatnya memang Anda harus full sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul ya, full ya sunnah Rasul. Yang kayak begini-gini nih coba. Tanya makanannya. Makanannya kan banyak ahli sunnah sekarang kan yang dikit-dikit. Anda harus sunnah Rasul, Anda harus sunnah Rasul. Tanya, di rumah Anda ada makanan apa di kulkas? Itu cukup nggak tuh? Beras itu cukup buat sebulan apa cukup buat 1 hari? Cukup buat sebulan, nggak sunnah Rasul itu. Sunnah Rasul itu. Kenapa? Karena gitu Nabi itu, doanya juga kayak begitu gitu. Nggak juga begitu. Wa talibu limazada alal kifayati malumun. Orang yang meminta pada sesuatu yang lebih atas kecukupan dia meminta sesuatu di atas kadar kecukupan dia, malumun, itu orang yang dicela. Wa talibul kifayati ghairu malumin. Sedangkan orang yang meminta sekedar cukup buat dia, buat keluarganya, ghairu malumin, itu tidak dicela. Udah punya nih semuanya, udah punya. Contoh gampangnya begini dah, contoh gampangnya di rumah sembako udah banyak. Terus datang maulid bagi sembako, masih berebut aja sembako itu, udah itu malum, udah itu malum itu. Ngerti gak maksudnya? Di rumah makanan banyak banget nih, nasi banyak banget. Pulang tahlilan, kemudian dibagiin nasi dus sama tuan rumahnya, kemudian nggak kebagian, bilang mana nih saya belum dapat nasi bungkus nih, minta kayak begitu padahal di rumah malum itu tercel. Kenapa? Di rumah udah cukup, Anda dikasih, alhamdulillah. Kalau nanti Anda kagak dikasih atau karena panitianya ini kelewat misalnya gitu, nggak usah nuntut, apalagi nanti pulang ngomel-ngomel gitu loh. Gua agak dikasih sembako gua tadi, padahal di rumahnya banyak sembako itu, gitu ya. Kan habis maulid, kan habis nyontohin Nabi, gitu loh. Kalau ada ya sudah, kalau emang Anda dikasih terima. Kalau kemudian Anda terbengkalai, panitianya salah, udah ada kok di rumah, sudah ada kok, gitu loh.